yang minggu ketiga ini kita sudah masuk ke perhitungan-perhitungan ya, analisis maupun desain ya. Nah, khusus untuk mata kuliah ini yang pertama kita bahas ya, nanti kan ada dua ya, ini sesuai dengan nama mata kuliahnya, balok dan plat, sehingga yang kita bahas pertama kali adalah balok ya. Nah, untuk balok ini nantinya pun ada dua bagian ya, yang nanti saya bedakan pembahasannya. Yang pertama adalah analisis dan desain balok penampang persegi dengan tulangan tunggal ya. Jadi batasannya di situ ya, balok penampangnya persegi dan tulangannya tunggal. Jadi untuk materi ini ya, tulangan tunggal ini itu nanti pun ada dua. Yang pertama analisa atau analisis, kemudian yang kedua desain. Jadi ini dua hal yang berbeda ya, antara analisis dan desain ya. Nanti akan saya jelaskan mengenai apa itu analisis dan apa itu desain. Nah, kemudian berikutnya SNI yang kita gunakan atau referensi yang kita gunakan utamanya adalah SNI 2847 tahun 2019 yang terbaru. Namun demikian kita tidak meninggalkan SNI yang sebelumnya ya, karena apa? Di SNI yang terbaru itu ada bagian-bagian yang sebenarnya masih dibutuhkan tapi berada di SNI yang terdahulu, yang sebelumnya. Sehingga kenapa di SNI itu tidak menyebutkan bahwasannya dengan terbitnya peraturan yang baru ini tidak menghapus peraturan yang lama. Jadi peraturan yang lama masih bisa digunakan selama di peraturan yang baru tidak ada, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ya, sebelum masuk ke hitungan, ada baiknya ini saya sedikit menjelaskan mengenai di dalam analisis ya, analisis penampang balok beton bertulang. Nanti metode yang kita pakai ya, kalau sekarang itu kan sebutannya sebagai LRFD ya, terkenalnya LRFD. Nah, dulu ya sebelum atau ketika LRFD itu baru mulai diperkenalkan, itu istilah yang dipakai adalah metode ultimate ya, ultimate strength method ya. Karena kenapa ultimate? Karena sebelumnya di peraturan-peraturan sebelumnya itu memakai metode elastis ya, seperti PPI yang tahun 71 itu cara elastis. Yang sekarang sudah menggunakan metode ultimate ya, tegangan batas atau beban batas. Nah, beban batas atau tegangan batas ini bisa diperoleh apabila menggunakan beban berfaktor ya. Jadi bebannya seolah-olah diperbesar gitu ya. Yang mungkin Anda sudah tahu ada sebutan 1,2D ya, kombinasi pembebanan, 1,2 kali beban mati, kemudian 1,6 tambahkan 1,6 kali beban itu ya. Nah, penyebutan dari beban berfaktor ini atau beban ultimate ini itu diberikan notasi U ya. Jadi V itu misalkan untuk gaya geser ya, atau momen ultimate ya, kita beri notasi MU ya. Geser ultimate adalah MU ya. Nilai ini didasarkan dari beban hasil kombinasi dari beban berfaktor ya. Nah, kesemuanya itu disebut sebagai kuat perlu. Jadi
kuat nanti yang dikenakan pada suatu penampang beton bertulang, ya. Nah, sehingga dengan demikian karena ada beban per faktor itu mungkin seringkali ya ketika kita mendesain, ya, itu ketika dibandingkan dengan desain-desain yang mungkin umum digunakan oleh tukang, kemudian yang lain, ya, lain sebagainya, itu seringkali mereka bertanya, kenapa tulangannya ini kok kelihatan banyak gitu, padahal sebelumnya kita pakai tulangan yang dengan jumlah ini sudah tidak apa-apa gedungnya, ini apa nggak terlalu boros gitu ya. Nah, itu seringkali jadi pertanyaan ya, karena kita memang bebannya diperbesar ya, beban matinya diperbesar 20%, beban hidupnya diperbesar 60%. Itulah yang menjadikan akhirnya tulangannya juga menjadi banyak. Nah, sebenarnya itu kan kenapa banyak orang yang menanyakan itu ya, karena memang yang dibangun itu belum terjadi kondisi yang beban maksimalnya. Coba kalau gedung yang dibangun dengan tulangan yang minimal itu dibebani dengan beban sesuai beban per faktor, itu akan terjadi keruntuhan dan lain sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian nih ya, saya akan menjelaskan mengenai istilah analisa atau analisis dan desain. Jadi kalau kata-kata analisa ini tidak perlu kita perdebatkan ya. Saya menganggap analisa dan analisis itu sama ya. Jadi analisa dan desain. Nah, apa itu analisa dan apa itu desain, atau apa itu analisis dan apa itu desain ya. Jadi perbedaannya ya, kalau desain itu kita belum menentukan ukuran, atau kita belum tahu ukuran-ukuran dari balok atau kolom atau yang lainnya ya. Atau kalau kita misalkan mendesain balok gitu ya, artinya kita belum tahu ukuran baloknya berapa, penulangannya berapa gitu ya. Yang hanya tahu adalah beban-bebannya saja ya, sehingga dari beban itu kita akan menentukan berapa ukuran penampangnya, berapa kebutuhan tulangannya dan lain sebagainya ya. Nah, itu desain ya. Nah, berbeda lagi dengan analisa atau analisis ya. Analisis itu data-datanya sudah ada, baloknya sudah ada ya. Baloknya punya ukuran panjang dan lebar ya, penampangnya ya, atau lebar dan tinggi gitu ya. Kemudian mutu beton, mutu baja, semuanya sudah ada, penulangannya pun sudah ada. Nah, kemudian kita menghitung berapa kekuatan dari penampang balok itu. Nah, itulah yang dinamakan kuat nominal atau kuat rancang ya. Jadi kuat nominal itu adalah kuat atau kekuatan dari atau kapasitas dari balok itu yang dihitung berdasarkan ukuran penulangan, ukuran balok dan lain sebagainya, itu yang sudah ada ya. Jadi kalau desain belum ada, kalau analisis itu ukuran dan lain-lainnya sudah ada. Desain yang ada hanya beban-bebannya, dan kalau analisis itu properties penampangnya ya. Kemudian kita cari berapa kekuatannya ya. Jadi berbalik ya antara desain dan analisis. Desain itu bahan luarnya sudah ada, ukuran-ukurannya atau balok yang akan dipakai belum ada ya. Kemudian penggunaannya, implementasinya apa ya antara desain dan analisis. Nah, analisis atau analisa ini dipergunakan misalkan sekarang ini kan lagi diterapkan di banyak kota, yaitu mengenai ada istilah yang disebut LSF ya.
Jadi LSF itu adalah kita melakukan pengecekan lagi terhadap gedung yang ada, apakah sudah layak fungsi, ya, sel F. Jadi balok-baloknya sudah ada ukurannya, ya. Kemudian mutu betonnya kalau tidak tahu ya kita lakukan uji, ya, berapa mutu betonnya, tulangannya berapa. Nah, kemudian kita ukur kemampuannya bagaimana. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan bebannya, apakah penampang itu mampu menahan beban yang ada. Itu ya perbedaannya. Nah, kalau desain itu adalah ranahnya di perencanaan. Jadi mau ketika akan membangun gedung yang baru, nah itu yang dikatakan dengan mendesain. Kalau analisis ini sudah ada barangnya, kemudian kita analisis. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan mengenai analisis. Jadi sebelum kita nanti dari analisis dan desain ini, yang pertama kali kita pelajari adalah mengenai analisis, ya, baru setelah itu desain, ya. Nah, di sini ada beberapa asumsi yang perlu kita pegang, ya, untuk selanjutnya dalam rangka menganalisis penampang, yaitu adalah yang pertama, ini berdasarkan asas Bernoulli, ya, bahwasanya penampang yang tegak lurus terhadap sumbu lentur, ya, maka ya kondisi, ya, dari semua tegangan dan sebagainya itu akan sesuai, ya, atau mengikuti dari sumbu lentur tersebut. Artinya tegak lurus dari sumbu lentur. Kalau balok dilenturkan kan melengkung, ya, berarti sumbunya ya akan berubah posisinya tegak lurus, ya, terhadap garis lengkungan tersebut, gitu ya. Jadi tidak tegak lurus semua, gitu ya, tegak lurus atau vertikal arah Y semua, ya, tapi mengikuti istilahnya sumbu lokal, ya, bukan mengikuti sumbu global. Sumbu global itu kan sama semua, gitu ya, arahnya tegak semua. Tapi kalau sumbu lokal itu sesuai dengan garis, ya, istilahnya garis netralnya atau garis jalurnya dari balok tersebut. Nah, nanti ada gambarannya yang lebih jelas, ya. Kemudian berikutnya adalah regangan pada tulangan baja dan beton. Nah, ini ada penekanan tulangan baja dan, ya, baja tulangan dan beton itu berbanding lurus, ya, dengan jarak ke garis netralnya, ya. Jadi karena tulangan dan beton itu kondisinya adalah monolit, ya, jadi Anda kan tahu pengecoran beton bertulang itu kan tulangannya dirangkai dulu, kemudian betonnya dicor, kan gitu, ya. Jadi kondisinya monolit antara tulangan dan beton, sehingga kalau tulangannya mengalami regangan 0,001 misalkan, maka betonnya juga mengalami regangan senilai itu, ya, maksudnya di situ. Kemudian berikutnya kekuatan tarik beton diabaikan, ya, karena sangat kecil sekali, ya, sekitar 10% dari kuat tekan karakteristik beton, ya. Kemudian regangan maksimum pada beton itu dianggap nilainya adalah 0,003, ya, ini angka keramatnya beton itu 0,003 per 1000, ya. Artinya apa? Beton kalau sudah mengalami regangan senilai itu, beton hampir semua, ya, beton akan hancur, ya, ketika diuji tekan, misalkan uji silinder, ya, diukur, ditekan, kemudian diukur regangannya, ketika mencapai 0,003 beton itu pasti hancur, ya. Makanya di sini dianggap sebagai nilai ketetapan untuk kehancuran yang nanti digunakan untuk menganalisis penampang balok
beton bertulang. Ya. Nah, kemudian hubungan tegangan regangan beton, ya kemarin sudah saya jelaskan ya, bagaimana kalau beton itu ditekan, hubungannya tegangan dan regangnya bagaimana. Itu bisa berupa persegi, trapesium, parabola, atau bentuk yang lainnya. Nah, yang kita pakai adalah usulan yang disampaikan oleh Whitney. Makanya diagram itu disebut sebagai diagram Whitney. Ya, diagram Whitney itu adalah diagram berupa persegi ya, yang merupakan istilahnya yang sebenarnya berbentuk parabola, kemudian lebih disederhanakan menjadi persegi ya, supaya hitungannya tidak terlalu rumit ya. Itu yang perlu diperhatikan, asumsi yang akan kita pakai di dalam analisis penampang beton bertulang. Nah, kemudian berikutnya adalah yang perlu Anda pahami di sini, kita di dalam menganalisis ya suatu penampang dari balok ya, kita memakai acuan bahwasanya aksi itu pasti sama dengan reaksi ya. Ini adalah hukum keseimbangan ya, aksi sama dengan reaksi. Kita lihat gambar di sini ya. Ini adalah sebuah balok yang dibebani dengan beban P. Kalau ini tidak runtuh ya, karena aksi itu sama dengan reaksi gitu ya. Balok P ini ya ke arah bawah, dan awalnya ditahan oleh reaksi di peletakan ya. Jumlah reaksi ini jika dikurangi dengan beban P ini ya sama dengan 0 ya, jadi seimbang gitu ya, keseimbangan. Itu yang di luar. Kemudian yang di dalam juga demikian ya, jika balok ini kita potong di salah satu titik di dalamnya, maka di dalamnya itu juga ada keseimbangan ya, baik itu momen maupun gaya geser. Artinya keseimbangan itu adalah aksi sama dengan reaksi, atau external force sama dengan internal force. Gaya luar sama dengan gaya dalam. Ya, ini adalah hukum alam ya, aksi sama dengan reaksi. Ya, seperti Anda di dalam kehidupan sehari-hari kan juga gitu ya. Misalkan contoh paling gampang AC aja ya. AC itu kan kalau di dalam ruangan kan dingin ya, dingin. Nah, kalau kita mengacu pada hukum keseimbangan, kalau ada dingin berarti ada panasnya. Kalau Anda ingin melihat keseimbangan itu, Anda coba keluar ya, karena ada fan-nya, kipasnya, Anda berdiri di sana, pasti akan panas. Nah, keseimbangannya adalah di situ. Ya. Di dunia juga demikian ya, ada wanita, ada laki, ya keseimbangan seperti itu. Ada malam, ada siang, ya, itu merupakan hukum alam. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ya, ini masih keseimbangan itu ya, dan mengacu pada materi yang ada. Yang kita bahas adalah mengenai balok ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai balok atau beam ya dalam bahasa Inggrisnya, itu adalah merupakan sebutan dari bagian struktur ya. Kenapa misalkan Anda mempelajari software SAP atau dan yang lainnya, atau STAT dan lain-lain, itu ketika masuk pertama kali ke software itu pasti ditanyakan struktur apa yang akan Anda analisis gitu ya, yang akan Anda desain. Itu ada pilihan. Yang pertama misalkan beam ya, kemudian ada frame atau portal. Nah, itu tidak lain adalah pembagian dari macam-macam struktur. Nah, kalau berbicara mengenai balok itu sebenarnya adalah suatu bagian atau macam ya, bagian dari struktur yang di dalamnya hanya terdapat gaya momen utamanya ya.
tidak ada gaya aksial. Sehingga dikatakan kalau yang akan kita bahas ini adalah suatu elemen atau bagian struktur yang mengalami lentur murni, ya, tidak ada gaya yang lain. Geser tetap ada yang mengikuti, ya. Jadi lentur murni, tidak ada gaya aksial, ya. Nah, kemudian gaya aksial ini nanti kebalikannya, ya, dia akan dominan pada kolom. Kalau kolom murni dia hanya ada gaya aksial, tidak ada gaya momen. Nah, nanti kalau kita berhubungan dengan portal, ya, di sana juga ada balok, tapi baloknya bukan merupakan balok lentur murni, ya, karena ada unsur gaya aksial di dalamnya, seperti itu, ya. Jadi intinya yang akan kita bahas di sini adalah terhadap balok yang mengalami lentur murni. Ya. Nah, kemudian kapasitas penampang dari suatu balok atau kapasitas momen, ya, kemampuan momen dari suatu penampang balok itu sebenarnya dapat kita hitung secara mudah, ya. Nah, kalau kita melihat gambar ini, ya, ilustrasi ini adalah balok, ya, ini arah memanjangnya ke sini, ya, balok. Nah, di dalam balok ini ada keseimbangannya. Kalau kita potong, kita mengacu keseimbangan tadi, ya. Nah, yang kita potong di titik ini ada momen dalamnya, ya, momen yang terjadi di dalam sini. Nah, momen ini pasti diimbangi oleh properties yang ada di penampang ini, ya. Nah, apa saja yang ada di penampang ini? Ada C dan ada T yang membentuk suatu keseimbangan, ya. Sehingga kalau ada dua pasangan gaya seperti ini, ya, dengan jarak tertentu, maka ini adalah kemampuan momennya, ya. Gaya dikalikan jarak adalah momen. Tentunya di sini C harus sama dengan T, ya. Ini rumusannya C kali Z itu sama dengan T kali Z, gitu, ya. Jadi momen dalam yang akibat pembebanannya itu ditahan oleh ini, ya, C kali Z, ya. Keseimbangannya di sana. C ini adalah tekan beton dan T ini adalah tarik dari baja, ya. Sehingga keseimbangan pada balok ini antara beban luar dan gaya dalamnya, ya, atau momen dalamnya. Kalau momen luar dan momen dalam harus seimbang, ya, ketentuannya seperti itu. Momen luarnya, ya, momen luar berfaktor disimbolkan dengan MU, ya. Momen dalamnya, ya, untuk menahan momen luar ini disimbolkan dengan MN, momen nominal, dan dikalikan dengan faktor reduksi. Nah, seperti yang saya jelaskan minggu kemarin, ya, pertemuan kemarin, faktor reduksi ini adalah untuk mengantisipasi adanya penyimbangan dalam pelaksanaan, ya, terutama dalam pengawasan mutu. V ini termasuk kalau secara bahasa gampangannya adalah faktor keamanan untuk mengantisipasi penyimpangan dari mutu beton, ya. Kalau MU beban per faktor ini sebenarnya faktor keamanan, ya, itu yang dipakai di dalamnya adalah jika beban-beban yang bekerja itu lebih besar dari yang direncanakan, ya. Makanya kalau beban mati cukup tambahnya 20%, kalau beban hidup tambahnya 60% lebih besar, ya. Oke. Nah, itu tadi yang seperti saya jelaskan di awal, kita mengacu atau berpedoman pada asas kesetimbangan atau keseimbangan. Jadi dalam setiap titik pada balok itu akan terjadi suatu keseimbangan. Balok itu tidak runtuh karena ada keseimbangan. Kemudian kompatibilitas, yaitu bahwasanya
tegangan maupun regangan ya, pada setiap titik pada bola itu pasti bersesuaian. Ya, karena apa? Karena monolit. Ya, lain halnya misalkan Anda melakukan pengecoran, tulangannya dibungkus dengan plastik, ya. Kemudian plastik setelah mengering, plastiknya diambil. Nah, itu berarti tidak monolit. Ya, ketentuan ini tidak akan tercapai ya, kompatibilitas ini. Jadi merupakan satu kesatuan. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai tegangan ekivalen dari Whitney. Ya, makanya diagram yang nanti akan kita jadikan dasar untuk analisis adalah diagram yang disampaikan oleh Whitney. Ya, jadi kalau saya tanyakan, buatlah diagram Whitney-nya, yang dimaksud adalah itu. Ya. Nah, di sini ada utamanya untuk tegangan ekivalen Whitney ini adalah ya, yang awalnya tegangan beton itu berupa parabola. Dalam minggu kemarin saya sudah menjelaskan hubungan antara tegangan dan regangan dari beton itu kan berbentuk parabola gitu ya. Kemudian ketika mencapai titik puncaknya, dia langsung segera ya, karena pada ketika puncak terlampaui dia akan segera runtuh, beton seperti itu. Berbeda dengan baja ya, sehingga diagram yang aslinya ya, yang awalnya berbentuk parabola itu diubah menjadi bentuk segi empat yang lebih sederhana ya. Ini kalau di SNI, nah itu lebih jelas di SNI yang sekarang nggak ada, tapi ini di SNI yang tahun 2002 tetap kita pakai ketentuan itu ya. Nah, sehingga ekivalensi bentuk itu memakai acuan sebagai berikut ya. Jadi tadi yang berbentuk parabola, ini mungkin di gambarnya ada ya, selain ya ini ya. Ini yang awalnya berbentuk parabola ini, kemudian diekivalensikan menjadi segi empat, sehingga perhitungannya kan mudah ya. Kita mencari volume ini akan lebih mudah ya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Whitney. Tapi di sini ada beberapa perubahan. Kalau lebar ya, kita melihatnya dalam sisi 3 dimensi, lebarnya sama 0,85 Fj aksen ya. Jadi kita mengacu atau mencegah terjadinya kehancuran beton, makanya mutu anggapan tegangan maksimalnya yang kita pakai, kita ambil atau kita kurangi 15%-nya. Jadi tidak full 100%, misalkan ini Fj aksen. Takutnya apa? Ketika yaitu tadi sifat dari beton yang ketika sudah melampaui dari puncaknya, dia akan langsung ya secara tiba-tiba akan hancur. Kita tidak mengharapkan seperti itu, makanya diturunkan 15%. Nah, untuk itu tetap sama 0,85 ya. Kemudian yang berbeda adalah Y ini ya. Y ya, letak garis netral. Y itu adalah letak garis netral. Yang awalnya Y itu akan berkurang menjadi A ya, karena untuk penyesuaian supaya volumenya ini sama ya, atau luas tampangnya yang sini sama. Kalau lebarnya ke sana sama ya, kemudian 0,85 Fj sama, yang berbeda adalah penampangnya ini. Yang awalnya parabola menjadi segi empat ya, sehingga posisi garis netralnya atau posisi dari tegangan ini akan berubah, bukan Y lagi, akan menjadi A. Nah, A itu berapa? Ya, A itu berapa? Memakai angka ekivalensi yang disampaikan oleh Whitney. Ya,
Jadi A itu adalah suatu faktor ya, beta dikalikan dengan Y ya. Betanya berapa ya, kita memakai acuan yang ada di sini ya, tergantung dari mutu betonnya ya. Jika mutu betonnya semakin besar ya, semakin besar, maka nilai betanya adalah semakin kecil gitu ya, semakin kecil. Ketentuannya memang gitu. Kalau FC action 30 ya, 30 MPa itu dikatakan sebagai beton mutu tinggi ya. Kalau beton mutu tinggi itu lebih ketas ya, sehingga nanti nilai betanya ini akan lebih kecil ya. Konsekuensinya memang ke sana ya. Itu yang kita jadikan acuan ya. Nah, untuk beton yang mutu tinggi ya, lebih tinggi mutunya, ini memakai rumusan yang ada di sini ya. Tinggi ini lebih besar dari 55 ya. Kalau ini sekitar 55 sampai FC actionnya ya 55 sampai ke atas ya. Ini kalau yang ini 30 sampai 55 ya. Bentar ya. Halo, iya deh, harusnya ngajar aku deh, ngajar online. Iku sih koyo aneh ya, kuat ya, tapi aku sih ragu nang anu nih, koyo aneh nang apa nih, nang pondasi nih. Iya, iku ono seterusnya apa orang? Terus kan sajana kan iya iso bantu sih. Nek to dijeruk-jeruno cekno ono lemah nang anu kono. Iya. Iya. Jadi bisa ditahan lemahnya nanti. Kuatir kan goleng, jadi memang saya tak modelnya kan, karena kan bisa gue kan dihitung anu itu kan M per W itu. Iya, iya, iya. Konsolannya aman. Iya. Ya, itu terutama sih nang lentur ya, dari sisi anu kuatir. Sisi ya arah apa nih? Arah memanjangnya, arah panjangnya itu. Iya sih, khawatirnya kan anu ya, itu karena lenturannya kan gede kan lenturannya gede. Pertama sing bagian anu lah, bagian sisi luar joko itu. Kalau deh, saya persyaratannya lebih dari 15 cm itu 3 iya. Iya. Ya, ona. Iya. Iya. Ya. Iya ya. Iya ya, ya. Oke, jadi kembali ke sini ya. Ini yang kita pakai acuan untuk menentukan beta ya. Jadi beta ini adalah pengali ya untuk mengkonversi dari yang parabola menjadi segi 4, intinya seperti itu ya, ketemu nilai A ini ya.
ini adalah nanti angka yang akan kita gunakan untuk menentukan besaran atau posisi garis netral. Jadi garis netral ini Anda nanti harus benar ya menentukannya. Posisinya jangan sampai salah. Kalau garis netralnya di dua salah, hitungannya salah semua. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat ini dan mengacu kepada prinsip keseimbangan yang di awal telah saya sampaikan, bahasanya ini penampang ini, pada semua penampang ini kan terjadi suatu keseimbangan. Nah, di dalam penampang ini ada tegangan tekan dan tegangan tarik. Tegangan tekan itu pada beton dan tegangan tarik pada baja. Jadi ini karena balok lenturannya ke bawah, maka bagian yang mengalami tarik itu adalah bagian yang bawah, ya, tulangan yang bagian bawah mengalami tarik. Yang warna merah ini T itu singkatan dari tension ya, tarik. Kemudian C itu singkatan dari compression, tekan pada beton, tarik pada baja. Nah, kemudian antara gaya tekan dan tarik ini mempunyai jarak tertentu ya, jarak titik tangkap yang kita sebut sebagai Z. Jadi Anda nanti di dalam menentukan variabel-variabel ini harus pakai acuan ini ya. Ini sudah standar internasional. Kalau baja T ya, kalau beton C ya. Nanti kalau ada baja yang lain misalkan 2 baris ya, ini kita beri T1, yang lainnya T2 ya, itu dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat keseimbangan ini ya. Yang pertama kita definisikan C ini berapa ya. Nah, C ini dapat kita cari dengan mencari volume yang warna biru ini ya, volume yang warna biru. Volumenya berapa ya, 0,85 ya, volume balok ini ya, kita cari 0,85 kali FC aksen ya, kali A kali B ya, dari volume ya. Jadi Anda nanti di dalam menganalisis penampang, Anda harus menggambarkan ini ya, A-nya ini berapa nilainya, langsung munculkan nilainya, Y-nya berapa, D-nya berapa gitu ya. Ini T-nya berapa, Z-nya berapa, C-nya berapa. Nah, nilai C sudah kita dapatkan, 0,85 Jackson kali A kali B. A ini adalah 0,85 atau beta 1 kali Y, kemudian B lebar balok, ya, aksen mutu beton. Kemudian T, ya. T ini adalah luas penampang baja tulangan, dan Fs ini tegangan baja. Ya, kalau kita mencari nilai maksimalnya, kita nggak tahu tegangan baja yang di sini terjadi berapa gitu ya. Nah, antara C dan T ini nilainya adalah sama, ya, harus sama ya, karena ini merupakan keseimbangan. T sama dengan C, gitu ya. Kemudian Z itu adalah D, ya. Tinggi D ini disebut sebagai tinggi efektif balok. Nilainya adalah H, tinggi balok, ya, tinggi balok ini dikurangi selimut beton, D aksen, ya, selimut beton simbolnya adalah D aksen. Ya, tinggi efektif balok simbolnya D, ya. D sama dengan H dikurangi D aksen. D aksen itu jarak titik terluar dari beton ya ke titik pusatnya baja tulangan. Ya. Kalau baja tulangannya misalkan 2 baris, ya, yang bawah 3, yang atas 2, Anda harus mencari titik beratnya, ya, titik beratnya, sehingga didapatkan jarak dari sisi luar penampang ini, penampang balok. Ya.
Jadi ini adalah besaran-besaran yang didapatkan dari keseimbangan yang ada di sini. Ya, sebenarnya nggak sulit ya, dan nanti begitu paham ini sudah tidak akan lupa, gitu ya. Kalau tahu prinsip penguraiannya adalah seperti ini, ya. C, T, kemudian Z. Intinya kan mencari itu, ya. Nah, kemudian berikutnya kalau secara dua dimensi, jadi nanti kalau Anda membuat jawaban di tugas maupun kuis itu harus disampaikan secara dua dimensi, ini sudah cukup ya. Yang perlu digambarkan adalah yang pertama ini ya, penampang balok ini langsung masukkan H-nya berapa, D-nya berapa, kemudian Y-nya berapa. Ya, bisa tulis D sama dengan sekian, Y sama dengan sekian, H sama dengan sekian, kan gitu ya. Kemudian AS sama dengan sekian, B sama dengan sekian. Kemudian diagram berikutnya adalah diagram tegangan-tegangan. Ya, ini harus juga digambar. Pada diagram ini tampak bahwasannya ya, besaran yang muncul di sini adalah regangan pada sisi luar beton yang mengalami tekan, ya, epsilon C. Ya. Kemudian kalau baja, ya, ini di bagian tariknya pada titik berat dari baja, ya, epsilon S. Nah, kemudian yang perlu digambar berikutnya, kalau yang ini nggak perlu ya, yang parabola ini, karena sudah kita ekivalensikan, ya, yang disampaikan oleh Whitney tadi, menjadi diagram ini. Ya. Sini ada Fs, ya, tegangan ini masih tegangan ya, S, kemudian ada 0,25 Fj aksen. Ya, ini ada A beta 1 kali C, ya, atau beta 1 kali Y, gitu ya, sama ya. Nah, sehingga di sini ada gaya, keseimbangan gaya C dan T. Ya. Nantinya momennya adalah C dikalikan Z atau T dikalikan Z. Ya. Z-nya berapa? Ya, ini yang harus dicari. Makanya mencari Y ini, kemudian mencari A, gitu ya. Y ini titik berat ini tidak selalu di tengah-tengah balok, ya, tidak selalu di tengah-tengah balok, bahkan tidak berada di tengah balok, ya, titik berat balok. Ya, ini tergantung dari nanti nilai AS-nya, nilai FJ-nya itu mempengaruhi posisi dari letak garis netral. Oke ya. Berikutnya ini persamaan yang tadi, C, kemudian T. Nah, karena ada ketentuan, karena seimbang, maka C sama dengan T. Hingga dapat tuliskan 0,85 Fj aksen kali A kali B sama dengan AS kali Fs. Nah, kemudian dari sini, berikutnya kita bisa mencari nilai A. Nah, kenapa? Nilai Fj aksennya sudah ada. Nilai B sudah ada nilainya, ya. AS sudah ada, Fs sudah ada, ya. Fs ini bisa Fy, ya, sudah ada. Sehingga yang belum diketahui adalah A. Nah, A ini akhirnya bisa kita dapatkan. A itu digunakan untuk mencari posisi garis netral, ya. Berarti kalau A sudah dapat, berikutnya nilai Y ini atau C ini besarannya adalah A dibagi dengan beta 1. Ya. Ingat, dan demikian garis netralnya sudah kita dapat. Ya. Kalau awalnya Anda menggambar perkiraan aja ya, pasti dia posisinya di atas dari garis netral. Ya. Di atas dari garis netral. Di atas dari garis pusatnya, bukan garis netral. Di atas dari garis pusatnya. Jadi garis netral ini posisinya di atas dari garis pusat. Jadi ini A sudah dapatkan nih ya, nilai A, AS, Fs, dibagi 0,5 Fj aksen kali B. Ya.
Sehingga posisi garis netralnya dapat A dibagi dengan beta 1. Ya. Kalau A sudah didapat, berikutnya Z-nya sudah bisa kita hitung. D minus A per 2. Ya. Kalau Z sudah didapat, maka kita bisa menentukan besaran kapasitas momen dari penampang itu. Ya. Jadi memakai acuan yang ada di sini. Ya. Momen dikalikan, ya, momen adalah C atau T dikalikan dengan Z. Ya, yang ada di sebelumnya tadi ya. Di sini ya. T kali Z. Jadi itu ya, saya kira nggak terlalu sulit untuk mendapatkan kapasitas momen atau kapasitas penampang dari balok yang mengalami lenturan, terutama untuk yang bertulangan tunggal. Ya, tulangan tunggal itu ya tulangannya hanya di satu sisi aja ya. Kalau balok terlentur bebannya dari atas gitu ya, berarti tulangan tariknya adalah di bagian bawah. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita cek berikutnya, kalau nilai tadi ya, nilai C-nya sudah didapat, nilai T-nya sudah didapat, kemudian nilai A-nya sudah didapat, kita sudah bisa menggambarkan diagram-diagram ini lengkap dengan jarak-jaraknya. Ya. Dengan jarak-jaraknya. Ya. Yang menjadi acuan nantinya adalah kalau diagram regangan ini ya, regangan beton ini ya, regangan ultimate-nya beton ini sudah bisa kita ketahui. Ini yang kita optimalkan lebih dulu. Jadi nilai regangan di sini adalah 0,003. Masukkan di sini. Ya. Kalau ini sudah ada nilainya dan ini sudah ada jaraknya, maka kita bisa mencari nilai regangan bajanya. Itu yang penting. Nah, dengan diketahui regangan baja ini, berikutnya kita bisa mengetahui perilaku dari balok ini. Ya. Apakah mengalami keruntuhan tarik, apakah mengalami keruntuhan tekan. Ya. Itu bisa diketahui dari nilai regangan bajanya. Ya. Ya, nanti ada penjelasan bagaimana atau kondisi yang bagaimana dikatakan bahwa balok itu mengalami keruntuhan tarik. Nah, sebelum ke sana sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi saya sedikit kelewatan yang mencari T itu kan sama dengan AS kali FS. AS itu apa ya Pak ya? A besar S itu. AS T ya, ya gini ya, saya kembalikan. Nah ini ya, T, iya, Pak. Ya, T ini kan gaya tarik, C ini gaya tekan. Ya, kita kembali ke diagram ini, ya ini. Jadi penambang ini kalau saya potong di dalamnya pasti ada keseimbangan gitu ya. Ada keseimbangan tekan antara gaya tekan dan keseimbangan gaya tarik. Karena balok ini melengkung ke bawah, mengalami lenturan ke bawah, maka serat bagian bawah ini kan mengalami tarik. Serat bagian atas mengalami tekan karena atas itu kalau melengkungnya ke bawah, atas pasti mengalami perpendekan. Nah, kalau mengalami perpendekan, dia akan disebut sebagai mengalami tekan. Ya. Kalau mengalami perpanjangan, ya itu mengalami tarik. Ya. Jadi tarik dan tekan ini harus mencapai suatu keseimbangan. Ya, keseimbangan. C itu compression, keseimbangan nilai tekan, T itu tension ya tarik. Nah, sekarang mencari nilai T dan C. Ya, T itu kan gaya ya, gaya. Ya. Nah, awalnya ini kan tegangan ya, tegangan, kemudian kita jadikan gaya.
ya. Jadi rumus tegangan itu adalah gaya per luas penampang, gitu ya. Jadi F ini kan gaya sebenarnya, ya. Jadi gaya adalah tegangan adalah F ini tegangan, ya. Tegangan adalah gaya dibagi luas penampang. Sehingga kebalikannya, gaya adalah luas penampang dikalikan dengan tegangan. Nah, kalau di dalam baja, ya, luas penampangnya adalah luas penampang profil baja ini atau tulangan baja ini. Diameternya berapa, luasnya 1 berapa, kemudian dikalikan 3 kalau jumlahnya 3. Jadi AS. Kemudian tegangan baja berapa? Ya, Fs kita belum tahu, ya. Jadi Fs ini dikalikan luas penampang menjadi T, ya. Kalau beton, ya, gaya tekan beton berapa? Ya, kita mencari volumenya ini, ya. Mencari volume. Volumenya berapa? Ini didefinisikan sebagai 0,85 Fj aksen, kemudian A, kemudian B. Ya sama sebenarnya, ya. Tegangan dikalikan dengan luas penampang. Luas penampangnya A, B. Ya. Tegangannya 0,85 Fj aksen. Gitu ya. Jelas Mas ya? Ya Pak, terima kasih Pak, ngerti Pak. Gimana, cukup jelas? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya, nanti Ngerti. akan lebih jelas lagi kalau sudah masuk ke contoh, ya. Tuh, jadi gaya yang perlu kita cari hanya C dan T, kemudian kita simbangkan C sama dengan T didapatkan nilai A. Kalau A sudah dapat, berarti didapatkan posisi garis netral, gitu ya. Karena A ini kan sama dengan beta 1 dikalikan Y atau C kecil, ya, sehingga Y-nya bisa kita cari, ya, A dibagi dengan beta 1, gitu ya. A dibagi beta 1, Z-nya bisa kita dapatkan, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan mencari regangan baja yang terjadi, ya. Di awal saya katakan bahwasanya regangan beton ini kita tentukan dulu nilainya, ya, 0,003, ya. Kemudian berikutnya dengan cara perbandingan, ya, perbandingan jarak dan besaran ini kita bisa mendapatkan nilai regangan baja, ya. Ini dibanding ini kan sama dengan ini dibanding ini, kan, gitu ya, perbandingan segitiga, ya. Nanti jangan sampai lupa, ya. Ini dibagi ini sama dengan ini bagi ini, ya. Cara ini pada posisinya ini, ya, dibagi ini banding ini sama dengan ini banding ini, ya, sehingga epsilon S ini bisa kita dapatkan karena jaraknya ini sudah ada semua. Jadi intinya epsilon S ini yang kita cari berikutnya. Setelah kita mencari A didapat, kita bisa menemukan jarak-jaraknya ini, berikutnya mencari nilai epsilon S, gitu ya. Ini, nah, regangan baja yang terjadi ini nanti kita bandingkan dengan regangan baja lele, ya. Kalau nilai ES ini lebih besar dari lele, maka tulangan baja itu artinya dia melebihi lele dan bisa mengalami runtuh. Sehingga disebutkan kalau ES ini nilainya lebih besar dari EY, saya menyebut E, ya, bukan epsilon, supaya lebih cepat, ya. ES ini lebih besar dari EY, maka perilaku dari balok itu adalah mengalami keruntuhan lele baja, ya, keruntuhan baja, gitu ya. Jadi bajanya runtuh lebih dulu daripada beton, gitu ya. Kalau S-nya ini lebih kecil dari EY, maka keruntuhannya adalah pada beton, kan gitu ya. Iya.
Ini kalau ES lebih kecil dari Y, maka keruntuhan beton. Nah, ini secara garis besar tadi disebutkan momen nominalnya adalah T kali Z atau C kali Z, ya, atau ini, gitu ya, atau sama dengan ini. Ya, kalau disatukan semua ini nilainya. Jadi, kalau ini sebenarnya Anda tidak perlu menghafal ya, nanti dari gambar aja sudah bisa melakukan identifikasi. Kemudian momen rancangnya ya momen nominal ini dikalikan dengan faktor reduksi. Ya, nah kemudian berikutnya, nah ini tipe-tipe keruntuhan yang seperti saya katakan tadi. Ya. Jadi kita nanti melihat jenis atau tipe keruntuhannya berdasarkan nilai regangan bajanya. Ya. Makanya di sini ada disebut sebagai keruntuhan tarik apabila regangan bajanya lebih besar dari IJ, dan keruntuhan tekan atau keruntuhannya pada beton apabila regangan bajanya lebih kecil dari EY atau regangan leleh baja. Itu ya. Nah, kemudian ini ya yang keruntuhan tekan, kalau ini keruntuhan tarik. Ya, dinilai dari apa? Dari nilai regangan baja. Nah, kemudian nanti ada kondisi balance, ya, kondisi seimbang. Ini data ini akan kita perlukan ya nanti dalam rangka mencari batasan-batasan penggunaan penulangan baja. Jadi penulangan baja itu dibatasi ya dalam penampang beton bertulang. Ya, artinya kita tidak boleh menempatkan tulangan baja itu sampai melebihi nilai maksimal. Ya, jadi ada batasan nilai maksimal dan ada batasan nilai minimal dari penulangan baja. Ya, kalau minimal itu nanti rumusnya berdasarkan rumus empiris. Ya, empiris itu artinya ketentuan yang didapatkan dari hasil-hasil penelitian. Ya. Nah, kalau batasan maksimum itu rumus matematis ya, itu memakai acuan bahwasanya nanti pada saat regangan, pada saat beton mengalami keruntuhan, pada saat itu juga baja mengalami leleh. Ya, itu kondisi balance. Jadi kejadiannya bareng, ya, beton hancur dan baja leleh itu bareng bersamaan. Nah, itu kondisi balance. Nah, nanti dari situ didapatkan mutu besaran atau jumlah tulangan kondisi balannya berapa ya, atau row-nya berapa. Nanti ada istilah row ya, perbandingan luas tulangan dan luas penampang beton. Nah, ini nanti Anda akan lebih mengerti dengan sendirinya apabila sudah masuk ke contoh-contoh kasus. Ya. Nah, ini kalau keruntuhan tarik yang seperti saya katakan tadi ya, membahas keruntuhan tarik, ya, ini rumus-rumusannya tadi hampir sama ya. Sebenarnya ini nggak perlu ya Anda menentukan rumus-rumus yang rumit ini. Sebenarnya yang perlu diketahui adalah mengenai rho ini saja ya. Rho itu adalah perbandingan luas penampang tulangan dan luas penampang beton efektif ya, betonnya efektif ya, bukan luas penampang gross ya, utuh bukan, tapi efektif. B dikalikan D. D itu adalah H dikurangi selimut beton ya. Jadi rumus-rumus ini bisa Anda pakai dan bisa tidak ya kalau penggabungan seperti ini. Silakan. Nah, ini saya kira saya tidak perlu menjelaskan ini ya, karena gantung ya, Anda boleh memakai rumusan yang sederhana ya, sederhana seperti ini ya. S kali FJ kali ini jarak Z-nya tadi kan gitu ya.
Z-nya itu kan D minus A per 2. Pakai ini saja sudah cukup ya. Kalau lebih detail, masukkan lain-lainnya ya seperti ini bisa. A-nya kita ubah ya, sehingga tidak mencari lagi ya, hanya sudah besaran-besaran dalamnya adalah ini, boleh ya langsung dipakai. Atau Anda mencari nilai A ini berdasarkan dari diagram, itu sudah boleh ya. Atau menggunakan rumus ini. Tapi saya menganjurkan Anda menghitungnya adalah menggunakan diagram ini. Ya, saya lebih suka karena ini tidak perlu menghafal. Ya, tidak perlu menghafal. Anda perlu hanya meletakkan atau melengkapi data-data jarak yang ada di sini ya, sehingga dapatkan nilai Z. Kalau nilai Z ini sudah dapat, langsung aja ya. T-nya sudah ada, Z-nya sudah ada, berarti momen nominalnya adalah ya tinggal mengalihkan gitu ya. Mengalihkan C dikalikan Z ya, atau T dikalikan Z. Ini ya. Ini yang paling sederhana, nggak perlu rumit-rumit seperti ini. Ini Anda nanti akan semakin baik. Tapi pengertian yang perlu Anda lihat di sini adalah mengenai rho ini ya. Rho ini nanti akan sangat berguna apabila kita dihadapkan pada permasalahan mengenai tulangan rangkap. Ya, ada tulangan tarik dan tulangan tekan yang berkontribusi pada kekuatan penampang. Ya. Oke, dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh. Ya. Nah, sebelum masuk ke contoh, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Saya kira belum ada ya. Ya, misalkan ini ya, ada sebuah penampang balok, ya, ukuran hanya B-nya 250 mili, hanya 550 mili, FJ aksennya 30 MPa, FY-nya adalah 400 ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya untuk SNI yang terbaru. SNI yang lama itu FY-nya adalah 400 MPa. Yang terbaru yang 2019 itu 420 MPa. Ya, yang SNI yang tahun 2013 itu 410. Jadi ditingkatkan terus ya batasan dari FY ini. Ya. Kemudian tulangan tarik ditempatkan di sini adalah ini 4 ya, dan 3 ya. 4 diameter 25. Ya. Sengkangnya kita nanti geser ada sendiri, ini hanya pelengkap soal saja. Kemudian penutup betonnya 40 mili ya. Nah, ini yang Anda perlu diketahui ya. Nanti pernyataan mengenai selimut beton atau penutup beton ini harusnya lebih jelas ya. Yang dimaksud kadang ada pengertian ya, ada yang mengartikan penutup beton ini adalah bersih ya dari sisi luar tulangan 40 mili atau 4 cm. Ada beberapa referensi kalau misalkan disebutkan penutup beton ini dia adalah jarak dari titik berat tulangan. Nah, anggap aja ini titik berat tulangan ya. Jadi posisinya pas di tengah-tengah penampang tulangan. Titik berat tulangan ya, bukan di sisi luar tulangan ya. Kalau menggunakan sisi luar biasanya angka yang dipakai pasti 25 mili gitu ya. Kalau titik berat ini bisa lebih, harus lebih dari 25 mili ya. Nah, kemudian diagram yang digambarkan ini ya, tapi Anda nanti kalau di dalam pengerjaan ini harus tulis lengkap ya, besarannya hanya berapa, B-nya berapa, dan seterusnya. Ya. EC-nya ini sudah ada nilainya 0,003. Kalau S ini belum ya, ini S atau Y ini belum. Ya. Kemudian 0,5 Jackson A, ya, dan seterusnya ini ya gambarnya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai A.
A bisa langsung Anda pakai rumus ini, AS kali FY ya, kali 0,00 Jackson kali B. Masukkan nilai-nilainya, A-nya adalah 123,2 mili. Ya. Nah, berikutnya Y-nya adalah A per beta 1 didapatkan 145 mili. Ya. Nah, coba Anda lihat sini, bahwasanya garis netralnya adalah hanya 145 mili. Ya, padahal balok ini tingginya adalah 550 mili. Kalau separuhnya aja kan 275. Jadi tidak sampai ke titik berat, ya, posisi titik berat dari penampang ini. Jadi di atasnya. Ya. Di Y sudah kita dapatkan ya posisi garis netral, kemudian kita gambarkan, masukkan nilai Y-nya. Y-nya 145. Kemudian berikutnya adalah mencari regangan lele baja. Ya. EY, FY kali ES. Ya. Nanti atau FS, E kali ES. Gitu ya. Ini adalah regangan lelenya 0,002 regangan lele baja. Ya. Dan kemudian berikutnya mencari nilai D, jadi A-nya sudah dapatkan, D, kemudian regangan baja. Jadi jarak-jaraknya sudah lengkap, ya, titik atau garis netralnya sudah didapat, nilai D-nya sudah didapatkan, kemudian mencari regangan lele, regangan baja, bukan regangan lele ya, regangan baja. Regangan lelenya sudah kita cari tadi, regangan baja. Ya. Ini kan rumusnya sebenarnya ES per D min Y ya, di bawahnya sini sama dengan ECU ya, yang 0,03 dibagi Y ya, perbandingan yang ada di sini. Ya. Jadi ini adalah D di jarak ini ya. Ini D dikurangi dengan Y ya, dikurangi Y ya, A per beta 1 ya, berarti S ini atau D dikurangi ini dibagi ES atau ES dibagi ini sama dengan EC aksen ini bagi jarak ini ya. Sehingga ini yang dipakai rumusannya ya. Anda harus mengingat perbandingan itu ya, perbandingan segitiga, sehingga nilai ini didapatkan ES-nya adalah 0,0012 ya. Tadi EY-nya adalah 0,002 ya. Ini EY-nya 00 ya, 0,0012. S-nya ini ya, ES sama dengan ini ya, nilainya 0,0071 ya, Y-nya ini ES-nya 0,0071, sehingga ES ini lebih besar dari EY ya, maka keruntuhan yang terjadi pada balok itu adalah keruntuhan tarik ya, artinya keruntuhannya terjadi pada baja, jadi betonnya masih aman. Betonnya tidak runtuh, tapi bajanya yang runtuh karena regangannya melebihi dari regangan lele. Ya, regangan lele baja. Ini 0,02 ini ya, kalau menurut ini coba hitung ya. 0,002. Ini 0,002, satunya nggak ada ya. Nanti saya revisi ini ya. Jadi 0,071 lebih besar dari 0,002. Ini dikatakan terjadi keruntuhan tarik. Nah, kemudian berikutnya adalah mencari momen nominal. Ya, nominal adalah AS ya kali FY dikalikan D dikurangi setengah A. Ya, Anda harus paling tidak
sudah hafal ya, nanti kalau mencari momen nominal ya, S kali FY ya, kali ya, D minus A per 2. Ya. Nah, kemudian dari nominal ini dapatkan momen rancang. Nah, ini ya. Nah, ini yang perlu menjadi catatan di sini. Nanti jangan sampai keliru, apalagi kalau keruntuhannya keruntuhan tekan atau compression. Ya, saya perlihatkan rumus yang ada di sini. Rumus ini ya, AS kali FY ini jika keruntuhan tarik. Ya. Kalau keruntuhan tekan, FY ini diganti menjadi FS. Ya. Artinya besarannya FS ini lebih kecil dari FY. Kalau FS lebih besar dari FY, maka yang dimasukkan FY. Ya. Anda memakai rumus yang ada di sini. Nah, ini ya. Jika ES ya, ES ini lebih besar dari EY, maka ya FS ya, FS itu EY dikalikan dengan ES. Gitu ya. Jangan sampai keliru kalau misalkan nanti ES lebih kecil dari EY ya, maka FS-nya adalah ES kali ES, epsilon S kali ES. Jika epsilon S ini lebih besar dari epsilon Y, ya, atau regangan dari baja lebih besar dari regangan lele, maka tegangan bajanya adalah regangan lele dikalikan dengan ES. Dulu elastisitas baja. Ya, jangan sampai keliru ya. Sehingga di sini ini dikalikan 400 ya, karena apa? Karena ES-nya ya, regangan yang terjadi lebih besar dari regangan lele. Nah, nanti kalau regangan yang terjadi pada baja lebih kecil dari regangan lele, ini nilainya tidak 400 lagi, ya, tidak FY lagi, lebih kecil dari FY. Itu yang perlu diperhatikan ya. Sehingga ini sudah didapatkan, MN-nya adalah ini, kemudian merancangnya kalikan 0,8, nilainya 269. Kemudian di sini dapat disimpulkan bahwasanya balok itu mengalami keruntuhan tarik ya. Dan momen rancangnya adalah 269 kN meter. Nah, ini adalah analisis untuk balok yang mengalami benturan ya, pertulangan tunggal. Ya, saya kira rumusnya nggak banyak ya. Kira Anda mempelajari satu kali aja mungkin sudah bisa cukup mengerti mengenai ini ya. Dan saya harapkan semuanya harus mengerti dan paham ini. Kalau bisa ya pengertian yang nantinya bisa secara luar kepala ya, nantinya sudah pengertian ini sudah mendarah daging ya, karena ini nanti akan dipakai selanjutnya untuk menganalisis penampang semua jenis ya, bagian dari struktur, entah itu balok, entah itu kolom, entah itu plat, semuanya mengacu pada analisis yang dipakai di sini. Ya. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi yang penyelesaian soal yang mencari epsilon Y
Nah, itu kan sama dengan FY dibagi ES. Nah, di situ ditulis Ya. ES sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. Itu apakah sudah ketetapannya atau bagaimana Pak ya? Itu kan modulus. Ya, jadi modulus elastisitas baja ya itu hampir baja, terutama untuk yang mild steel ya, baja yang digunakan secara umum, bukan baja mutu tinggi ya, itu nilainya sama semua ya, sama semua. Kalau ini dalam satuan MPa adalah 2 kali 10 pangkat 5 ya, atau biasanya 200.000 ya menyebutkannya ya. Kalau kita hafalnya kan memakai angka itu ya, bukan pangkat 5 ya, 200.000 ES ya, ES-nya baja. Kalau ES-nya beton ada lagi ya, beton. Jadi nilai itu tetap ya, nanti Anda menghitung ya, nilai ini yang dipakai 200.000, 2 kali 10 pangkat 5 yang satuannya adalah MPa itu ya. Di ES itu adalah nilai tetap ya, sama untuk baja, misalkan bajanya baja umum ya, mild steel, bukan baja mutu tinggi, nanti nilai S-nya akan berbeda. Oke, ada lagi yang tanyakan? Jadi nanti hati-hati ya, biasanya kesalahannya dari sini ketika kejadian atau fenomena nanti yang terjadi merupakan keruntuhan tarik atau keruntuhan tekan. Ini penentuan FS-nya ini akan berbeda ya. Kalau ini Anda salah di dalam mengalihkan ES, yang dipakai ES atau EY gitu ya, itu nanti akan berpengaruh pada nilai momen nominal ya. Ada lagi yang tanyakan? Ini kalau nggak ada, ini saya lanjutkan ke yang keruntuhan tekan ya. Kalau tadi keruntuhan tarik, nah nanti harapannya Anda bisa membedakan keruntuhan tarik dan keruntuhan tekan ya. Tapi tadi sudah saya sebutkan, keruntuhan tarik itu apabila nilai epsilon S-nya ya, atau regangan yang terjadi pada bajanya itu lebih besar dari regangan leleh ya. Ya, tentunya kebalikan ya, jika regangan yang terjadi pada baja lebih kecil dari regangan leleh, maka akan terjadi keruntuhan tekan ya, berarti betonnya yang hancur ya, bukan bajanya. Nah, kemudian di awal sama Anda harus menggambarkan diagram Whitney ini ya, Whitney ini, kemudian menampilkan nilai-nilai yang ada pada penampang ini, propertisnya dan lain sebagainya dimasukkan. Kemudian berikutnya mencari nilai-nilai yang kita gunakan untuk menganalisis ya, sama. Nah, ini sebenarnya hanya apa ya, yang disampaikan di sini sebenarnya sama dengan yang atas tadi ya. Kadang awalnya kan ini ya, C sama dengan T gitu ya, sama seperti yang keruntuhan tarik tadi ya. Nah, ini kalau ini dikembangkan sehingga didapatkan rumus, saya kira nggak perlu ya Anda memakai rumus yang lebih cepat misalkan, tapi kan harus menghafal ya. Tapi kalau seperti ini angka-angkanya sudah ada, untuk mencari A ini kan mudah ya. Kalau memakai cara langsung yang variabel semua ya seperti ini ya, silakan Anda memilih memakai ini langsung dengan masukkan angka-angkanya atau menggunakan ini ya.
tapi intinya sama semua, ya, sama semua. Nah, kemudian untuk kondisi keruntuhan tekan ini, artinya tadi saya katakan balok atau betonnya yang mengalami keruntuhan lebih dulu, begitu ya. Nah, kalau balok mengalami keruntuhan, ya, itu artinya bajanya, tulangan bajanya terlalu kuat, gitu ya. Jadi ketika di sana ada keseimbangan gaya, ada gaya yang akan melakukan tarikan pada baja, namun karena bajanya terlalu banyak tulangannya, sehingga dia kuat, masih dalam kondisi elastis, ya. Nah, keseimbangannya kan di situ akan kerja terus secara seimbang, gitu ya. Sehingga akhirnya tekanan yang pada beton akan berlebihan, kan betonnya akan hancur. Nah, perbedaannya dengan yang keruntuhan tarik itu tadi adalah pada faktor reduksi, ya. Kalau keruntuhan tarik tadi faktor reduksinya adalah 0,8, ya. Kalau keruntuhan tekan itu faktor reduksinya adalah 0,7. Karena apa? Dia ini lebih kecil. Karena keruntuhan pada beton itu lebih berbahaya, ya, jika dibandingkan dengan keruntuhan baja, ya. Keruntuhan baja itu prosesnya masih jauh, ya, sampai dengan baja putus itu masih jauh. Tapi kalau sampai pada beton hancur itu sangat dekat sekali, ya, sehingga nilainya 0,7. Ya, artinya kuat rancangnya ya dikurangi, gitu ya. Oke, ini sama ya ketentuan yang tadi, zero balance. Nah, ini ada contoh keruntuhan tekan, ya. Kalau saya mau mengetahui perilaku keruntuhan tekan, ya tulangannya saya perbanyak, kan, gitu ya. Karena saya perbanyak. Nah, ini ada balok yang sama ya tadi, tapi tulangannya saya perbanyak, ya, ukuran baloknya sama, ya, mutu betonnya juga sama, yang berbedaannya tulangan tariknya saja, ya. Kemudian akan kita analisis, caranya sama. Kita langsung mencari nilai A, ya. Nah, ini perbedaannya di sini, ya. Kalau keruntuhan tekan, nilai A-nya ini pasti besar, ya, pasti besar, ya, lebih besar dari nilai A yang keruntuhan tarik. Ya, dengan demikian ini dapatkan Y-nya 290, ya. Ini dapat dijadikan acuan nilai Y atau nilai garis posisi garis netralnya di bawah garis titik beratnya, ya. Sebenarnya kan 275, ya, 275, ini 290, ini di bawahnya 2 atau di bawahnya garis beratnya. Nah, kemudian IY-nya kan 0,002. Kemudian dengan demikian kita mencari Fs-nya ini, ya kita masukkan bukan IY tapi epsilon S-nya. S-nya kita cari, ternyata benar, ya, nilainya 0,0018, lebih kecil dari 0,002. Ya, artinya kondisi regangan pada bajanya itu masih dalam kondisi elastis. Ya, kalau lebih dari ini kan sudah kondisi plastis, ya. Nah, dengan demikian maka penambang itu mengalami keruntuhan tekan, ya, karena regangan baja yang terjadi lebih kecil dari regangan leleh, gitu ya. Nah, kalau ini menggunakan rumusan sebenarnya ini lebih rumit lagi, ya. Silakan Anda mencari
dengan ini atau dengan yang tadi ya. Dan garis netralnya ini. Nah, kemudian fs-nya ya, fs-nya dicari ya dari persamaan itu didapatkan fs-nya adalah 389 ya. Fs ini bisa dihitung langsung dari perbandingan regangan tadi ya. Di regangan bajanya berapa dikalikan dengan ES, hasilnya ini ya. Fs pasti untuk apa ya, keruntuhan tekan ini lebih kecil dari 400 ya. Kalau tadi keruntuhan tarik ya, Fs-nya ya menggunakan Fy ini ya. Nah, dengan demikian nominalnya 0,85 kali, caranya sama tadi ya. Jadi bisa T kalikan ini ya, atau Fj aksen AB kali ini. Terusnya, karena ini kan A compression ya, caranya sama. Ini. Kemudian momen rancangnya adalah ya, 0,7. Kalau tadi untuk keruntuhan tariknya 0,8 ini 0,7 ya. Kalikan momen nominal dapat 368 kN meter. Kesimpulannya apa ya? Penambang balok itu terjadi keruntuhan tekan atau tulangannya atau dapat disebut sebagai tulangannya mengalami over reinforce. Momen nominal sekian, momen rancangnya adalah 368 ya. Nah, ini adalah untuk keruntuhan tekan ya. Nah, mungkin minggu depan saya akan menjelaskan kondisi balance ya. Ini tadi ada kondisi balance ya, kondisi balance minggu depan saja ya, karena hubungannya ke hal yang lebih kompleks lagi ya, rho maksimum, rho minimum. Sehingga kenapa di peraturan itu sangat dihindarkan sekali kondisi keruntuhan tekan ya. Itu dibatasi ya, sehingga penulangan untuk tulangan tarik itu dibatasi besarannya supaya apa, tidak terjadi keruntuhan tekan. Kalau keruntuhan tekan ini sangat membahayakan. Contohnya gini, kalau keruntuhan tarik itu bisa terlihat ya, misalkan ada sebuah balok, kalau ingin tahu keruntuhan tariknya, bebannya kita tambah terus ya. Nah, kalau kondisinya keruntuhan tarik, maka balok itu akan mengalami lendutan yang berlebihan ya. Orang melihat tuh baloknya ini kok melendut, kelihatan besar, ayo orang bisa lari ya, bisa lari menyelamatkan diri ya, karena keruntuhan tarik itu membutuhkan waktu yang lama. Beda dengan keruntuhan tekan. Keruntuhan tekan itu ketika balok itu bebannya ditambah terus ya, lendutannya belum terlihat ya, karena tulangannya banyak ya, tulangannya masih dalam kondisi elastis ya, kelihatannya baloknya masih kuat ya, tambah bebannya ya. Tapi suatu saat ya, ketika memasuki kondisi runtuh ya, artinya betonnya ya mendapatkan tegangan yang besar, kemudian betonnya hancur ya, keruntuhan tekan, maka balok itu akan langsung runtuh secara tiba-tiba ya. Jadi keruntuhan tekan itu ciri-cirinya akan mengalami keruntuhan secara tiba-tiba ya, seperti kalau Anda menguji silinder ya, beton silinder itu ketika ditekan awalnya, kalau bebannya kecil masih masih belum kelihatan, kemudian mulai retak, mulai ini. Nah, ketika runtuh kita nggak tahu, kadang-kadang begitu ditekan
bebannya masih besar, kemudian bisa meledak keras langsung gitu. Ya, secara tiba-tiba mengalami keruntuhan. Nah, itu keruntuhan tekan. Kita tidak mengharapkan ya. Kalau balok misalkan betonnya hancur lebih dulu, maka balok itu sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Intinya seperti itu. Ya, oke, sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ada yang perlu tanyakan? Ya, sudah cukup jelas? Jelas ya. Nah, kalau sudah cukup jelas, nah ini minggu ketiga saya nanti akan memberikan PR atau tugas yang sudah ada ya di materi yang saya bagikan di halaman yang terakhir. Itu ada 2, dan nanti silakan ini coba saya share lagi ya. Nah, ini tugasnya ini ya. Jadi ini ada 2 balok ya, 2 balok 1 dan balok 2, kemudian mempunyai komposisi tulangan seperti itu. Yang pertama 8 diameter 28, anggap aja diameter 28 ada ya, sebenarnya yang ada itu 25, 22, 25, kemudian 32 ya. 28 ini jarang ada ya. Tapi nggak apa-apa untuk latihan. Ini 8 diameter 22, kemudian yang ini 4 diameter 22 ya. Nah, kemudian selimut beton yang sini. Nah, kalau seperti ini khusus soal ini ya, selimut betonnya adalah, saya jelaskan di sini ya, artinya saya tetapkan 40 selimut beton di sini, 40 itu adalah jarak sisi luar ya, anggap aja sisi luar tulangan luar ini ya, yang paling luar itu 40. Kemudian jarak antar tulangan bersihnya adalah 25 ya. Tuh, ketentuan yang lain saya kira sudah cukup jelas. Untuk nilai E-nya sama, nilainya dipakai yang 200.000 MPa itu. Kemudian yang ditanyakan tipe keruntuhan dan besaran momen rancang sama. Nah, kemudian PR ini harus dikumpulkan terakhir besok ya, jam 10 ya, sesuai dengan yang saya nyatakan di si pejar. Itu PR-nya. Mungkin ada yang ditanyakan terkait PR ini? Ada yang tanyakan? Sudah cukup jelas? Jadi Anda nanti coba latihan mengerjakan sendiri ya, karena ini masih pertulangan tunggal, masih lebih mudah. Nah, nanti kalau pertulangan rangkap itu akan lebih sulit ya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk tadi kan yang di soal tugas itu tulangannya tuh itu apa, atas bawah gitu ya Pak ya. Itu
tinggi balok apa namanya tinggi A-nya itu berapa? Ditentukannya dari mana sampai kemana ya Pak ya? Gimana apa yang ditanyakan? Itu Pak kan yang di soal tugas tadi apa namanya tulangannya itu atas bawah. Nah itu Ya. nanti jarak A-nya itu kok A D yang maaf yang D kecil itu Pak itu dari mana sampai kemana ya Pak ya? D, jarak D ya. Jadi ya jarak D itu kan definisi jarak D ya. D itu adalah tinggi efektif kan definisinya. Tinggi efektif itu adalah tinggi balok H ya, H dikurangi dengan D aksen. D aksen itu apa? Adalah jarak titik berat tulangan. Jadi kalau itu tulangannya berkelompok seperti itu, titik beratnya di mana posisinya? Titik berat ke sisi luar dari balok bagian bawah. Ya. Jadi H dikurangi dengan D aksen. D aksen itu jarak dari titik berat tulangan ke sisi luar bagian bawah balok. Jadi ya, Mas Made ya. Oke, ada Baik, lagi Pak. yang ditanyakan? Ya. Ada lagi? Izin tanya Pak. Ya, silakan. Berarti apa? Yang mencari selimut baloknya tadi kan ada 2 baris. Bajanya itu titik beratnya dari yang baris kedua langsung ke titik terluar. Ya. Jadi Langsung seperti gitu ya? Anda kalau misalkan mencari titik berat suatu luasan ya, kan ada caranya ya. Mencari titik berat ya. Nah, ini kalau kondisinya seperti itu titik beratnya kira-kira di mana? Ini kan ada 2 baris tulangan ya. Posisi titik beratnya di mana? Kalau satu baris titik beratnya ya pada titik tengah baris itu ya. Iya. Nah, kalau 2 baris titik beratnya di mana? Kalau luasannya sama seperti itu, di baris kedua. di mana? Yang baris kedua yang paling atas. Bukan. Yang tengah-tengahnya baja yang paling atas. Bukan. Coba cari titik berat. Kalau Anda misalkan ini ya, ada Anda membawa atau memikul ya, memikul 2 box gitu ya, 2 box ya. Anda memikul 2 box. Nah, kalau misalkan pikulannya, kayu pikulannya itu panjangnya 2 meter ya. Nah, titik beratnya di mana? Ini ada 2 box ya. Di tengah. Ini kanan. Nah, kalau tulangan kasusnya sama seperti itu. Ya. Berarti kalau itu titik beratnya di mana? Di tengah. Ya. Nah, di tengah-tengah antara itu ya. Iya. Tuh, kalau T1 dan T2-nya luasannya sama berarti di tengah-tengah. Nah, caranya kan yang itu. Jadi berarti langsung ya, disambung menuju ke bawah ya, Pak? Iya, gitu. Jadi titik beratnya di mana ya? Itu caranya mengacu ke situ. Ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Ada lagi yang perlu tanyakan? Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Perihal penentuan RO tadi itu, Pak. Soalnya kan pada jika mengalami keruntuhan tekan menggunakan RO itu di penyelesaian soalnya tadi itu saya sedikit bingung RO-nya dapatnya di mana. Mencari RO-nya. Ya. RO itu kan perbandingan antara ya luas penampang tulangan ya totalnya ya, luas penampang tulangan dibagi luas balok efektif
B dikalikan D. Ya sama antara yang keruntuhan tarik maupun keruntuhan tekan, rho-nya sama. Jadi intinya rho itu seperti itu, ya. Perbandingan antara luas tulangan dibagi dengan luas penampang efektif. Bukan luas penampang gross, ya. Luas penampang efektif. Kenapa luas penampang efektif? Ya. Karena ketika balok itu nanti dikenakan beban, dianggap ya selimut betonnya nanti hancur, ya, sehingga beton yang situ dianggap nggak ada. Makanya luas penampang efektifnya itu sampai dengan titik berat dari tulangan, gitu ya. Ngapainnya selimut betonnya nanti hancur udah di sana karena tarik, ya, tarik hancur, gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke ya, kalau nggak ada, nanti silakan PR-nya dikerjakan, pengumpulannya besok, ya. Kenapa pengumpulannya saya mengharuskan besok? Ya karena supaya nanti saya bisa mengevaluasi dan cepat-cepat saya kembalikan, ya, gitu. Anda sudah tahu ini punya saya salah ini, ya. Saya kok salah ini hasilnya. Nah, ini Anda mengoreksi sehingga rencananya, makanya rencananya ini pertemuan keempat kita akan mengadakan kuis, ya. Kuis materinya sampai dengan ini, ya. Kuis pertama, saya ingin tahu penguasaan Anda terhadap materi sampai dengan ini, ya, keruntuhan tarik dan keruntuhan tekan pada penampang balok yang mengalami lentur, ya, sebelum menginjak lebih jauh ke tulangan rangkap, ya. Karena tulangan rangkap itu nanti akan lebih kompleks lagi, ya, karena ada T aksen, ya, T aksen, ada T aksen, kemudian ada C, ya. Jadi gaya-gayanya akan lebih banyak di sana. Keseimbangan yang akan kita analisis akan lebih sulit lagi, ya. Saya tidak mau buru-buru menghasilkan materi, menghabiskan materi, tapi sementara Anda tidak ngerti. Yang penting adalah pemahaman dan pengertian, ya, sehingga itulah yang mendasari, ya. Jadi rohnya teknik sipil itu di samping ke analisa struktur, juga ke analisa kekuatan balok beton maupun baja, ya, kekuatan beton maupun baja. Intinya kan di sana, ya. Oke, kalau nggak ada, sebelum diakhiri silakan ketua kelas, ya, Mas Made, mengkoordinir untuk melakukan screenshot. Dan jangan lupa, ini saya lihat malah sekarang yang hadir 28, ya. Nanti catatannya diberikan ke saya, ya, Mas Made, ya. Tadi saya catat kalau yang awal tadi kita di 29, sekarang malah 28, gitu ya. Nanti segera sampaikan ke saya juga akan mengisi presensi, ya. Jadi semuanya melakukan presensi. Saya juga harus melaporkan secara online, ya, ke pengajaran bahwa ini yang sudah dilakukan, kemudian yang hadir ini dan seterusnya. Oke, silakan Mas Made dipandu. Untuk teman-teman bisa untuk on cam dulu, ya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih teman-teman. Ya. Oke, kalau sudah
Untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.